Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Sahrul Abidin dengan NIM 11230200102 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di video kali ini saya ingin membahas tentang mediasi. Apa itu mediasi dan apa saja yang berkaitan tentang mediasi. Sebagai tugas ujian tengah semester Hukum Acara Perdata yang diberikan oleh Ibu Eneng Yani Nurhayati. Mari kita langsung saja menuju pembahasannya. Apa itu mediasi? Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Siapa itu mediator? Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa suatu penyelesaian. Jadi di sini hanya membantu bagaimana pihak untuk mencari solusi. Yang dapat menjadi mediator, nama-namanya ada di dalam mediator pengadilan meliputi 1. Hakim yang baik bersertifikat atau tidak bersertifikat. Yang kedua, pegawai pengadilan non-hakim yang memiliki sertifikat mediator. Biaya jasa mediator gratis. Yang ketiga, mediator luar yang memiliki sertifikat mediator. Biasa jasa mediator ini ditanggung para pihak. Nah, untuk sifat mediasi adalah wajib. Artinya, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan. Yang kedua, perkara perlawanan verzet atau putusan vestek. Yang ketiga, pelahan pihak berperkara partai verzet maupun pihak ketiga derden verzet terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi semua perkara yang bersengketa sifatnya wajib melalui prosedur. Ada beberapa perkara yang tidak wajib untuk mediasi. Yang pertama yaitu sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggangan waktu penyelesaiannya. Yang kedua, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. Yang ketiga, gugatan balik, rekonvensi, dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara. Ini juga tidak wajib untuk mediasi. Yang keempat, sengketa mengenai pencegahan atau penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. Ini tidak wajib juga mediasi. Selanjutnya, sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat, harus dilampirkan dalam gugatan. Nah, untuk ini 5 hal yang tidak harus ada mediasi atau tidak wajib. Sekarang penjelasan sengketa yang ditentukan waktu penyelesaiannya. Yang pertama yaitu sengketa pengadilan niaga. Yang kedua, sengketa pengadilan hubungan industri. Dan yang ketiga,
keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang keempat, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa. Yang kelima, pemohonan pembatalan putusan arbitrase. Yang keenam, keberatan atas putusan Komisi Informasi. Yang ketujuh, penyelesaian perselisihan partai politik. Yang kedelapan, sengketa gugatan sederhana. Dan yang terakhir, sengketa lainnya pemeriksaannya di persidangan ditentukan tanggungan waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada pengecualian mediasi, namun ada penjelasan tentang pengecualian mediasi, yaitu sengketa yang pemeriksaannya ditentukan tanggungan waktunya. Gugatan dalam pelaksanaan sifat proses mediasi dilakukan secara tertutup kecuali para pihak menghendaki. Jadi di dalam ruang mediasi sifatnya itu tertutup, harus sesuai persetujuan pihak-pihak. Kedua, pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media-media telekonferensi yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi. Nah, dalam ini para pihak wajib kehadiran dalam mediasi. Para pihak wajib hadir dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jika dilakukan telekonferensi, dianggap hadir. Nah, bisa pun ini tidak hadir apabila alasan sah untuk tidak hadir, yaitu pertama, kondisi kesehatan tidak bisa hadir dengan surat keterangan dokter. Terus orang tersebut di bawah pengampuan. Yang ketiga, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri. Atau yang terakhir, bisa menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, para pihak wajib melakukan mediasi dengan itikat baik dalam mediasi. Para pihak wajib melakukan mediasi dengan itikat baik. Nah, jika para pihak menyatakan tidak beretikat baik, jika tidak hadir tanpa alasan sah, sudah setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut. Yang kedua, hadir di pertemuan pertama, tidak hadir pertemuan berikutnya 2 kali berturut-turut. Dan yang ketiga, ketidakhadirannya mengganggu proses mediasi. Nah, ini bagian dari itikat yang tidak baik. Nah, yang keempat, hadir tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menggapai semua perkara dari pihak lain. Atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Sudah ada hal perdamaian namun tidak mau menandatangani. Dan untuk tergugat yang tidak beretikat baik dalam mediasi, maka solusinya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dibebani biaya mediasi. Jadi atas laporan pelapor, atas laporan mediator, hakim pemeriksaan perkara mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Jadi langsung selesai di situ. Atas putusan ini tidak bisa diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Untuk pihak tergugat yang tidak beretikat baik dalam mediasi, yang pertama dibebani membayar biaya mediasi.
Yang kedua, atas laporan mediator, hakim pemeriksa perkara mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikat baik dan biaya mediasi dibebani kepada tergugat. Selanjutnya, dalam hal tergugat sebagai pemenang, dalam putusan biaya perkara dibebankan kepada penggugat, biaya mediasi kepada tergugat. Nah, untuk pembayaran biaya mediasi yaitu dibayar di kepaniteraan. Untuk penggugat diambil dari uang panjar biaya perkara. Tergugat setelah putusan inkrah. Dan untuk khusus di pengadilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Tergugat dibebani biaya perkara jika tidak beritikat baik dalam mediasi. Para pihak tidak beritikat baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa penghukuman biaya mediasi. Karena biaya mediasi dibayarkan langsung oleh pihak tergugat. Dan ini salah satu biaya pemanggilan mediasi. Nah, untuk pada awalnya dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui penjara biaya perkara. Nah, jadi sudah dihitung oleh panjar biaya perkara. Selanjutnya, jika terjadi kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Namun, dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Ini dibebankan kepada pihak yang menggugat. Dan untuk tempat pelaksanaan mediasi, tempatnya itu diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Untuk mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Dan mediator luar yang menjadi mediator bersama hakim dan pegawai pengadilan melakukan mediasi di kantor pengadilan. Terima kasih telah menonton. Mungkin cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada lebihnya moga bisa bermanfaat untuk bersama. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.